Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa huma a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihil qawim wa ala man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Falamma aslama wa ballahu fatallahu fil din wa nadaina ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bi dzibhin adzim. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita tidak pernah pesan kepada Allah kepada siapa. Alhamdulillah. Qada Allah kepada hambanya semuanya adil. Qada wakal haq wal yaqaka haq. Dan seterusnya doa-doa di sholat tahajud kita. Qadanya Allah kepada hambanya semuanya pas, adil. Alhamdulillah. Maka kita hanya menerima ya, qanaah ya, apa yang telah Allah bagikan pada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah syukur yang terendah. Kita disuruh untuk memperbanyak syukur. Syukur terendah orang ulama yaitu kalimat tahmid. Alhamdulillah. Kemudian rukun yang kedua sampai hati sana. Ya Allah, saya bisa hidup hari ini. Dulu aku bayi nggak bisa apa-apa. Dipelihara ibu bapak, dibesarkan, bisa ini, bisa itu. Masya Allah. Kau nggak pernah pesan-pesan apa samamu ya Allah. Aku menggunakan fasilitasmu ya Allah. Udara gratis, apa-apa, bumi digelar, macam-macam tanaman untuk eksis hidup ini ya Allah. Matahari nongol setiap hari. Alhamdulillah. Nah, kemudian raganya dipakai untuk apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Itu kepada Al-Mun'im. Yang di antaranya ngaji ya pagi ini. Sehatnya untuk ngaji, untuk bersilaturahmi, memakmurkan masjid, disiplin dengan protokol kesehatan, semuanya adalah nilai-nilai ibadah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, itu ungkapan alhamdulillah kita. Kalau mau dicembreng-cembreng tentang syukur, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin mengurai nikmat Allah, enggak keprediksi, la tuhsuha, enggak kebilang. Saking banyaknya, maka kita cukupkan saja di situ untuk menunjukkan bahwa kita memang harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Bapak Ibu, saya diminta oleh Pak Asrori, Pak Haji Asrori untuk turut berbagi. Sedianya bukan hari ini jadwal saya, cuma berhalangan. Pak Aryo juga kemarin menekankan, ditambah lagi Mas Firman. Masya Allah, luar biasa sekali kelihatannya ini. Takmir masjid kita ini, Masya Allah. Atasi saya ya. Itu yang mengingatkan 3 orang yang penting-penting di sini. Masya Allah. Dari situ saya kelihatan, ini solid banget ini. Solid banget ini. Maka insya Allah mudah-mudahan istiqamah dan memberi berkah manfaat kepada semuanya lebih luas. Khairun nasi anfa'uhum linnas.
Bagus-bagus adalah siapa yang lebih memberi manfaat kepada sesamanya. Alhamdulillah juga saya bisa ketemu Bapak Ibu untuk berbagi karena ini kelihatannya tinggal 1 bulan lagi. Kalau tidak salah berdasarkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengenai Idul Adha jatuh pada tanggal 20 Juli. Hari ini tanggal 20 juga, jadi pas 1 bulan. Ibu-ibu yang masih belum berniat untuk berkorban, boleh hari ini maka saya pilihkan judul Fikih Kurban supaya tumbuh semangat yang sudah niat berkorban biar tulus ikhlas, korbannya diterima bagi ibu-ibu yang masih ragu-ragu korban pura ya Bu, masa Covid yang ya Bu. Iya ya, ning umben apa mesti menang besar ngarep ya. Nah, siapa yang menjamin tahun depan bisa ketemu besar lagi? Nah, nggak ada jaminan. Bisa iki duit 3,5 juta iki. Ayo Bu, kesempatan lah. Bapak Ibu nyakil ini. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuki saja. Ini materinya panjang banget. Jadi ini kayak ini ngedrill ini didrill aja Bapak Ibu meskipun kesepuan nun sewu niki materi ngedrill. Jadi ini mengingatkan aja. Dimulai dari fikih kurban bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari syariat. Nah, agak panjang nih Kak. Ibu-ibu kalau kepingin Bapak-bapak kepingin nge-share materi ini boleh. Kalau ingin fotokopi juga bisa saya sediakan. Cuman saya hanya punya 2 ini yang satu untuk saya yang kalau panitia atau takmir ingin memperbanyak boleh. Nah, syariat itu hukum, aturan, undang-undang, peraturan. Syariat kurban itu awalnya adalah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi saya bacakan surat As-Saff ayat 107 itu. Rabbi habli minas sholihin. Ini doanya. Ya Allah, karuniakanlah keturunan yang saleh-saleh. Bapak Ibu kalau ingin punya anak keturunan yang saleh, doa ini, doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Surat As-Saff ayat 107. Ayat 100 berapa ya? 100 berapa ya? Dari 100 berapa sampai 107. Intinya yang kaitan dengan korban ini yang 107 itu. Kalau kita baca panjang banget itu ya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah karuniakan ghulam, anak yang lembut, menyayang, penyantun. Pokoknya Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail itu luar biasa. Falamma balagha mausyaya tatkala anaknya sudah bisa bekerja kayak bapaknya, di tafsir disebut umur 13. Jadi umur kelas 1 SMP. Oleh ya bunaya ini arafil manam, wahai anakku, aku kan mimpinya Nabi itu jadi wahyu. Aku harus nyembelih engkau gimana? Fandur magataro. Bagaimana pendapatmu? Ini aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Padahal kamu anak semata wayang. Anak satu-satunya aku rindukan setua ini belum punya anak. Apa kata anak yang halim tadi? Qala ya bunayya. Qala ya abadif al. Kerjakan Bapak. Satajiduni insyaallah minas sholihin. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang sabar ya. Itu terus. Falamma aslama tadi saya baca itu. Tatkala dua-duanya udah pasrah. Insyaallah. Inilah yang patut kita pelajari hidup ini. Dua-duanya ini Nabi Ibrahim sudah menyerahkan anaknya kepada Allah. Nabi Ismail juga telah menakan dirinya untuk Allah. Jadi ini yang patut kita pelajari. Sejauh mana ya cinta kita pada Allah. Ismail adalah dunia. Ismail itu dunia. Dunia kita bisa, Ismail kita bisa jabatan, bisa duit, bisa harga diri, bisa. Tapi gimana ya? Kita kan punya Ismail juga ya. Waktu ini ya, pagi kayak gini ini. Malah orang kober ngaji ya, seminggu bisa ngaji orang kober. Ismail waktu. Enggak panjang-panjang lah nanti aku sampai. Pokoknya intinya adalah cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi segala-galanya. Sampai yang sangat dicintai anak semata wayangnya ketika Allah menginginkan mboten napa-napa. Mboten napa-napa niki kersane panjenengan. Jadi egonya dirinya lebih dikalahkan, memenangkan ego Allah. Ego Allah. Dua-duanya. Ini mungkin inti pengorbanannya. Ketulusan, ketauhidan yang maksimal
Di sinilah yang perlu dipelajari dari kisahnya teladan Nabi Ibrahim tentang fikih korban ini. Nah, ini saya kira cukup itu mengenai syariat. Kemudian Bapak Ibu masuk aja mulai anggungan pulau nganggo itu enggak sesuai. Nyuntulung. Nama itu syariatnya ya. Nah, itu syariatnya di situ. Syariatnya tadi dimulai dari Nabi Ibrahim, kemudian diteruskan oleh Rasulullah karena milahnya Ibrahim adalah milah Rasulullah SAW. Jadi agama sesungguhnya para nabi itu diutus sebagai misi tauhid, mentauhidkan Allah. Nabi-nabi siapapun, adapun yang tidak kemudian berkembang tidak tauhid, ada syirik-syirik, nah itu sebenarnya misinya bukan itu. Kemudian disyariatkannya pada tahun 2 Hijriah. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah sana 2 tahun kemudian ada perintah ini. Termasuk juga syariat-syariat yang lain. Cukup itu sebagai mukadimahnya. Lalu pengertian udhiyah. Nah, ini boleh dilihat itu dipahami. Nah, apa itu udhiyah? Udhiyah atau kurban ini adalah ternak, hewan ternak. Nah, jadi kalau bahasa Arab namanya bahimatul an'am. Bahimah itu ternak. Jadi ibu-ibu kalau punya ayam umpamanya melebihi harga 1 ekor kambing, 1 ekor kambing katakan 3,5 juta. Ibu-ibu punya ayam banyak banget, malah melebihi harga 1 ekor kambing, dibuat untuk korban. Nah, ini nggak masuk bahimah, nggak masuk syarat ya, bukan bahimatul an'am. Ya, maka yang disembelih adalah bahimah, bahimatul an'am. Yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Dalam rangka apa? Taqarruban ilallah. Ingin nggak dekat sama Allah? Ini medianya. Mari berdekat-dekat sama Allah. Medianya adalah di antaranya adalah dengan menyembelih hewan kurban, menyembelih nafsu egonya. Egonya disembelih dulu, mementingkan ego Allah. Nah, itu pengertiannya. Kemudian hukum. Nah, gimana hukumnya nih? Penting ini untuk diketahui. Wah, menurut sunnah lah hukumnya. Nah, coba kalau kita belajar nanti akan tumbuh pikiran tidak. Ada 2 pendapat mengenai hukum korban. Coba ini. Ada yang mengatakan wajib ini. Wajib itu. Coba. Ini yang mengatakan wajib bukan main-main. Ini para salafus saleh. Orang-orang yang menjadi rujukan. Nah, ini, lihat itu. Gurunya Imam Malik namanya Rabi'ah. Imam Malik aja kan jadi pimpinan mazhab ya. Luar biasa yang mengatakan wajib. Itu ada Abu Hanifah yang kita kenal dengan mazhab Hanafi. Insya Allah. Nah, wajib itu juga. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan juga itu. Pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi hal ini hanya diwajibkan kepada yang mampu. Man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan kelapangan, kemampuan, lalu nggak mau motong-motong, jangan dekat-dekat dengan komunitas Nabi. Ayo, metu orang melok. Gimana nanti kalau di akhirat kita butuh syafaat tapi Nabi nggak mau, mampu kok ngapusi sama Gusti Allah, gimana kita? Masya Allah, celaka ya, celaka 17 itu namanya. Jangan ya. Masya Allah. Nah, ini yang kedua, yaitu sunnah muakkadah. Nah, ini yang difahami oleh mayoritas. Jumhur ulama mendudukan hukum menyembelih hewan korban bagi yang mampu itu kedudukannya sampai pada sunnah yang dikuatkan. Meskipun sunnah itu kuat, mendekati wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu, kesempatan ini ada waktu. Kita lakukan sunnah muakkadah ini. Insya Allah. Ini pendapat yang kedua dipahami oleh banyak para ulama. Mayoritas memahami tentang sunnah muakkadah kedudukannya. Nah, kemudian seterusnya apa namanya alasan-alasan secara ilmiahnya, secara dasar-dasarnya. Kemudian siapa yang dianggap mampu? Nah ini dia. Jadi ini ada tekanan ya sedikit sebelum sampai pada siapa yang beranggap mampu. Jadi selayaknya meskipun sunnah muakkadah, mari kita
korban ya. Kita yakin. Kan setiap pagi itu ada doa di situ. Sebentar ini. Nah, yakinlah itu pada yakinlah. Setiap pagi itu akan malaikat mendoakan sama kita. Hadis sahih itu. Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah orang yang telah berinfak tadi. Gantilah. Diberi ganti, diberi ijol, ijoli. Mungkin korban wedhus siji, ijole orang njur wedhus 10, dialah sehat. Masyaallah. Diganti kena dijoli wedhus 10 ora iso ngarit iki bapak-bapak iki wong piyayi-piyayi dikai liyane. Masyaallah. Diganti. Yakin itu? Apa enggak yakin ya dengan hadis yang tidak hoax? Ini. Allahumma ati munfiqan khalafan, Allahumma ati mumsikan talafan. Yang medit-medit mampu tapi ngaku enggak ngaku itu didoakan sama malaikat. Muka-muka malah hilang wis sing diduweni. Ini hadis. Maka mari Bapak-bapak mumpung ada waktu kan. Mumpung ada kesempatan. Ini penting menurut saya. Kemudian seterusnya yaitu ukuran korban, ukuran mampu. Aku mampu ora ya? Nah, ukurannya gimana ini? Ulama mengukur mampu berkorban sama dengan mengukur mampu tatkala zat Islam yang merdeka. Insyaallah ini merdeka semuanya, enggak ada budak. Kemudian akil balik semuanya punya pikiran yang sehat, alhamdulillah. Enggak bermasalah otak kita. Balik sudah mencapai umur 15, laki-laki 9 tahun bagi ibu-ibu. Bermukim atau musafir enggak masalah. Mukim atau musafir enggak masalah. Nah, ini yang jadi catatan penting dalam kaitan dengan korban, yaitu mempunyai kemampuan untuk membeli binatang kurban yang lebih dari keperluan keluarga yang ada di bawah tanggungannya untuk hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Insya Allah berkata ini ukurannya sama ini. Korban saya entah dengan Bapak Ibu mungkin beda-beda. Saya itu dipatok sekarang sapi satu dibagi 7 itu setiap orang dibagi 3,5 juta. Jadi sekitar harga 23-an. 3,5 juta. 3,5 juta. Ya monggo sendiri-sendiri. 3,5 juta. Setahun 3,5 juta. Gue tuku pulsa, gue tuku banyu, gue tuku angin. Tuku pernah setahun, gue kredit Avanza, gue tuku sepatu yang larang, gue gawe beli online rok sing halah ngakune orang mampu sih kalau Gusti Allah kan ngerti nggih. Dan mampu nek tok orang mampu. Kan ono kan file nang Gusti Allah kan. Wa husila ma fis sudur. Apa artinya? Wa husila dan akan dibongkar. Apa saja fis sudur yang di dada-dada itu. Gusti Allah ora kena ngapusi wong ngerti. Ya lamu sirrakum wa jahrakum. Ngerti rahasianya atau yang terang-terang kayak gini. Nah, jangan ngapusi kalau Gusti Allah. Setelah ngapusi orang KPK setiap hapusi ya. Insyaallah. Nih, kan ditanyakan ini, wahai umat Muhammad, mengapa jika mampu beli TV kulkas harga HP 8 juta? Harga HP 8 juta itu kudu 3 juta meni ora mampu. Bohong ini. Padahal senai sehat ini orang-orang. Nah, ini dia Bapak Ibu ukuran kemampuan. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah dan ini penting ini untuk kita tumbuhkan motivasi kita. Keutamaan dan hewan berkorban. Nah, ini ada satu hadis yang agak panjang. Hadisnya saya tadi baca tadi subuh. Tidak ada apa ya? Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar yaitu Idul Adha. Nanti insya Allah sebulan lagi kalau Allah kasih kita waktu sampai sana. Yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah korban. Dicintai. Kan kita kepingin dapat cinta Allah. Kan kita sering berdoa ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah. Aku seorang hina dinar, fakir. Memohon cintamu. Engkau hendaknya mencintai aku orang yang hina kayak gini.
orang makhluk gerantingan zaman akhir. Guru saya siapa? Kalau para sahabat gurunya Nabi. Kalau para tabiin gurunya para sahabat. Aku gurunya siapa? Aku. Tapi aku dengan kerendahan hati memohon akan cintamu. Ingin nggak dicintai Allah? Wa hubba man yuhibbuka. Aku juga minta ya Allah agar aku juga mencintai orang yang kau cintai. Dan aku mohon juga kepadamu agar aku bisa beramal yang menyebabkan amal itu cintamu tulus dikasihkan kepadaku. Nah, ini amal menyembelih kurban di hari Nahr tadi menjadi amal yang menjadikan cinta Allah kepada kita semua. Senang apa enggak Ibu Bapak? Dicintai Pak Jokowi aja senang yang bukan main ya. Siapa Jokowi? Allahu Akbar. Masya Allah. Akan tumbuh cintanya pada kita. Ayo lakukan. Kan itu Bu, Bapak-bapak, apa sih tujuan hidup ini? Di nanti akhirat hanya dua tempat, surga atau neraka. Pilih mana? Ada tempat yang lain? Insya Allah. Kalau Allah cinta sama kita, ridho sama kita, tentu masa akan dihadiah yang macam-macam. Seperti anak kita, kalau anak kita melegakan kan kita akan kasih hadiah yang menyenangkan. Kan sama saja logikanya kan begitu. Insya Allah. Mari Bapak Ibu. Ini hadis sahih juga ini. Ini diantaranya yang menguatkan iman ya kita untuk melakukan amal soleh. Amal soleh diantaranya adalah korban ini. Kemudian ada beberapa hal itu. Satu diantaranya korban adalah sarana spiritual untuk takarrub. Agar kita dekat sama Allah. Takarrub maka namanya kurban. Qurba yaqrubu kurbanan. Dekat. Jadi kurban tidak seperti bahasa Indonesia ya. Oh itu kurban pembunuhan. Jadi di korban penipuan. Jadi dijadikan kambing hitam oleh orang tertentu. Jadi korban dia. Dan itu yang dimaksud ya. Korban ini adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya marilah lakukan. Korban adalah bentuk kesungguhan mujahadah, berjuang mengendalikan nafsu, ego diri, Masya Allah. Kan orang-orang ya, korban orang ya bu, ini nggak pandemi ya, dodoli kayak lemes iki ora kaya tahun-tahun ini. Malah iki ana rencana arep touring bareng iki. Arep ning ndi apa iki saiki zamane kudu munggah ning ngendi-ngendi. Lah kowe ditunda dhisik lah. Ditunda dhisik kowe. Jadi ego kita kalahkan dulu nafsu-nafsu dunianya. Ismailnya kita bunuh dulu. Ismail kan berlalu kekaruan ya. Kita lagi bangun rumah kita, rumahnya yang ini kok korban barang. Wah, rumahnya potong dulu. Allah dulu yang didahulukan. Kayak Ibrahim ini. Saya juga, kata Ibrahim kan begitu ya. Saya juga cinta sama Ismail. Tapi ketika Allah menginginkan, apa artinya Ismail? Allah kan lebih yang didahulukan. Begitulah. Egonya lebih dimenangkan. Egonya Allah. Ini mujahadah ya kan, perjuangan. Setan kan yuwaswisu. Yora. Bukan sebenarnya begitu. Kan yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Menungsa isa dadi jin. Ibu aja lah korban apa. Ibu iki sing andok gandul bapak yang berjuang. Aja lah. Ini, ayo. Mana yang lebih menangkan? Nabi Ibrahim sukses kan, menang kan? Kemudian wafadainahu bidibhin adim, diganti kurban yang besar. Dan hari ini semuanya rindu Ka'bah. Tatkala haji nggak diadakan oleh tanah Saudi sana, wah semuanya Masya Allah. Ramai medsos ya, geger semuanya karena rindu Ka'bah, ingin menampak tilas orang-orang yang sukses, lebih memenangkan ego Allah daripada yang lain-lain. Insya Allah. Ini korban ya. Insya Allah. Korban adalah ibadah yang merupakan investasi akhirat. Invest akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat Abu. Walal akhiratu khairu wa abqa. Surat pakai Al-A'la. Insya Allah. Kan itu sampai Nabi mengatakan surat ini
hampir di sembahyang Id dan sembahyang Jumat disunahkan baca itu karena ada kata-kata yang penting. Walal akhiratu khairu wa abqa. Lebih bagus dan lebih kekal. Di sini kan ada batasnya ya. Investlah ke sana. Insya Allah. Invest, tabungan kan kita senang sekali. Kalau tabungan dibuka, investnya banyak. Wah, Masya Allah. Sebenarnya, Masya Allah. Ini hikmah. Maka dalam satu hadis yang Hasan, riwayat Hasan, Rasulullah mengatakan ditanya oleh sahabatnya, Mahadil adhahi, apa aman Rasulullah korban-korban segala ini? Sunnata abikum Ibrahim. Ini sunnah bapakmu Nabi Ibrahim. Ditanya lagi oleh para sahabat saat itu. Malah naminaha. Kita dapat apa? Kata Nabi berikutnya dalam hadis yang Hasan disebut riwayat Tirmidzi mengatakan likulli sya'rin hasanah. Bahasanya pendek tapi maknanya bisa diurai sedemikian rupa. Setiap bulu dari hewan korban yang dikorbankan untuk Allah dan Rasulnya kebaikan. Yuk piro caca ini. Wah kepal bisa kita angkat di antaranya ini tadi. Masya Allah kepal. Hitung, Gusti Allah semua ngerti. Kita ngitungkan dengan logika kita saja seperti yang kita urai hari ini. Korban adalah bentuk kasih sayang sesama berikutnya ini. Masya Allah. Apalagi hari ini ya, hari pandemi, apalagi di Palestina sana, Masya Allah. Saya di-share sama Pak Tabah ini mengenai lazismu. Bolehkah kita daging korban kita geseki atau kita bikin rendang atau apa, kita kirim ke Palestina? Bisa enggak kayak gitu itu? Nah, kalau Bapak Ibu sudah enggak mau makan, takut kolesterol macam-macam, bisa saja. Kalainya dan sebagainya. Kirim itu mereka yang butuh. Masya Allah. Kalau kita sudahlah, Masya Allah. Ya. Nah ini bagi sesama muslim untuk selaling topang menopang. Kal jasadil wahid kal bunyan al muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seperti gedung kayak ini saling menguatkan. Kal jasadil wahid idza istaqa'udun tada'alahu kasar. Bisahril khumah dan seterusnya. Badan satu ini kalau ini kena luka kebeler, semuanya pada berempati, matanya turut, lisannya iya, kakinya ngikut, tangannya ngambil betadin macam-macam, semuanya bergerak karena Palestina ya ini ada media itu berkorban ini. Kemudian korban, nah ini penting lagi ini, korban adalah disembelih dan ditumpahkan darahnya adalah simbol agar umat muslim melepas dan membuang sifat-sifat kebinatangan. Pengalaman pribadi sedikit. Saya waktu kecil ditugasi sama mbok saya untuk makani ayam. Bapak ibu saya di desa sana punya ayam banyak. Kamu tugasnya ngetoke ayam suka kandang, sore ngleboke meneh. Dan dipakani. Saya punya Pak D, tukang kayu, bikin Pak D, pakanan ayam. Ayam gede itu terus dedai disinter situ, tak campuri digodoke banyu panas ben enak, campur godhong apa gitu. Tak tabu itu tok tok tok. Pada teko seneng banget. Tatkala teko itu pada makan di satu tempat itu ayam yang gede itu nutuli gitu. Sakit temen kayak cilik orang mangan. Terus saya cari tempurung yang dibelah jadi dua, ambil terus tak ya dasar ayam ya sudah dibagikan di sana, di sini juga banyak, kejar di sana. Kasihan itu yang kecil-kecil. Sehingga ininya tempurungnya banyak. Ya dasar kewan maunya menang sendiri ya. Ini orang kalau maunya menang sendiri, mentang-mentang kuasa, pitik dia, mental pitik, mental hewan, insya Allah, bunuh ini. Nah ada pengalaman lagi, waktu kecil agak gede, karena bapak saya petani, dikirim kayak megawe. Saya mau bismillah minggu ya sekolah sih sekolah ya aku mangkat kayak mboknya wis gawe wedang-wedang apa digawe alas. Saya berangkat sana senang sekali. Kebo ini kewan ini pengalaman ini. Saya nunggang garu itu nunggang kebo. Saya lihat itu kebunnya itu karena di sawah itu kan ada rumput-rumput itu. Itu kalau nyambut gawe itu anak suketnya
disambeti karo tukang itu ya sik nyugut-nyugut aja. Kalau kerja ya mangan. Setelah selesai saya nunggang itu terus duduk terus megang itu tukangnya terus kebunnya itu ndekem gitu. Ndekem itu juga mangan dia. Nyambut gawe mangan, lenggah ya mangan. Engko Bali niku kula nang burine kene Mbah nyang tak ndereng. Aku pecut niku tak. Niku jenenge kebun niku. Melaku kan jalannya setapak gini. Itu ada tanduran sini, tanduran orangnya cukup. Masya Allah, atau warak iki ya. Wis duwe 1000 hektar wis nilep uang rakyat ya. Masya Allah. Astagfirullah. Kapan warake nek urung di nuwun sewu disempeli lemah ning jero kubur kayak leren. Bunuh ini nafsu kayak gini ini. Enggak baik ini. Orang meman-memani kancane. Rakyat kecil kudune disubsidi malah ditilep dewi. Jahat banget. Bunuh itu nafsu binatang ini. Ini dikatakan juga oleh Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali mengenai jiwa. Nafsu manusia nafsu bahimiyah, nafsu sabu'ayah. Ada jiwa-jiwa kayak gini ini. Sing selamat siji tok, nafsul mutmainnah. Nah, korban ini mendidik agar nafsu mutmainnah ini lebih mendominasi jiwa kita. Nanti kalau meninggal dunia dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwanya tenang. Malaikat Israel datang. Kita tenang ya. Orang pendelikan nuwun. Yang duit ini ngapusi Gusti Allah dong mampu nih ngadakan orang mampu. Yang urung kurban, yang urung sholat, yang urung haji, yang urung ngaji. Malaikat Israel wis teko. Pripun? Bisa mainah napa mboten? Wah, mungkin bisa suul khotimah. Pengen yang pundi, Bu? Kan mati ada dua ya. Terpaksa mati atau sukarela mati. Pilih pundi? Terpaksa apa sukarela? Nah, hari ini caranya mencarinya biar kita sukarela. Terpaksa mati urung korbanan. Malaikat toko iki. Iki makane wingi sing duit 3,5 juta kae malah tanggo gawe pernah padahal mampunya. Yang urung korban. Malaikat teko. Ampun. Laula akhartani ila ajalin qarib. Surat Al-Munafikun. Bisa enggak? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Insyaallah. Enggak bisa ditunda-tunda lagi kalau malaikat sudah diperintah oleh Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifatnya malaikat. Insyaallah. Wah, ini banyak sekali ya tentang hikmah ini. Ada lagi menumbuhkan muncul semangat berkorban dalam kehidupan keseharian kita. Kalau sudah biasa latih berkorban waktu untuk ngaji seminggu sekali nggak masalah, udah biasa korban. Nabi Ibrahim korban nyawa. Para pendahulu kita mendirikan RI ini korban getih. Masya Allah, korban jiwa nenek moyang kita dulu. Berperang melawan penjajah. Kalau dong sekolah dia yang Jawa Timur dituduhi film 10 November. Ketika Malabi Jenderal Inggris bonceng karo Londo Arab mlebu niki. Londo sing bonceng ya. Neng Surabaya kono kae dipasang gendera Inggris. Wong arek-arek Surabaya ora setuju nek Inggris kudu ngelek gendera ngono. Arab didoke menek di tiang itu. Tapi oleh musuh ditembak jatuh. Menek meneh tembak jatuh. Masih akeh banget wong padha mati. Ning yo nekat wae munggah terus. Idealirane mergane entek pelurune iki wong Inggris itu. Bukan tapi saya nggak ngerti wong itu film. Tapi tergambar oleh saya betapa mereka rela berkorban darahnya demi kemerdekaan ini. Kalau berkorban waktu aja nggak mau, apalagi berkorban darah. Masya Allah. Berkorban setuju aja nggak mau. Setuju ora kene ala arkomanet yang ini. Wong setuju ora gelem iki kok korban apa. Guyub ora gelem. Korban apa deh? Nah, kalau kita udah biasa berkorban,
dikorban untuk Allah, wis inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah biasa ya, apa-apa. Insyaallah. Ini maka secara ringkas Nabi mengatakan fi kulli sya'rin hasanah. Keren banget. Nah, sing penting-penting ini kurban adalah bentuk kesyukuran nikmat Allah. Insyaallah yang gendong cilere apa-apa. Udah uti ora dibelai dikasih sayang ke ibu bapak mungkin tidak segede ini. Resa apa-apa, jaluk tok karo bapak ibu. Bu jaluk SPP, Bu sangu, Pak. Saya kisah ngopo-ngopo. Minta syukur ke Gusti Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah Gusti Allah. Matur nuwun kami sing kae. Syukur. Insyaallah akeh banget kok akeh. Burung niku di sebuah universitas ada fakultasnya jurusan peternakan. Kan peternakan itu karena ada korban sehingga ternak kambing, ternak sapi, masya Allah luar biasa berkembang. Nah lebih-lebih mana itu menarik sekali. Korban itu sunahnya yang jantan, meskipun betina boleh. Tapi kemudian gimana kalau yang dikorban harus yang betina-betina? Kan entek tahun ngarep orang mau kudus mana? Mengapa Nabi memilih yang jantan-jantan? Wah, syariat itu pakai sip lah. Kalau udah ngomong syariat ini semuanya itu masya Allah. Maka ayat Al-Quran mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madin. Ini sudah paripurna Islam ini. Komplit insyaallah. Ini mengenai hikmah yang bisa kita kuak yang belum Allah Maha tahu selebihnya. Maka ringkesnya kembali kata Nabi, setiap bulu-bulunya ada kebaikan saking banyaknya. Kemudian seterusnya, nah, bolehkah korban hewan yang boleh digunakan untuk berkorban? Nah ini dia. Tadi sudah kita ulangi surat Al-Ahzab ayat 34, yaitu al-bahimah, bahimatul an'am. Ya. Itu bahimah ya, kambing, sapi, unta, kerbau boleh enggak? Di Arab nggak ada kerbau, karena kerbau kan mesti guling-guling nang banyu, nang kono banyu. Malah ini wong Arab takon, piye? Wong Indonesia ning takon, Pak, Ustadz, Syekh, korban kerbau itu napa mboten? Nah, kerbau ora ono nang Arab. Tapi oleh ilmu kesehatan, ilmu peternakan, alternatif sifat-sifat kerbau semacam dengan sifat sapi, yaitu bahimah juga binatang ternak yang memamah bijaksana. Maka kemudian ya, dibolehkan berkorban dengan kerbau meskipun tidak sebagaimana yang terdapat dalam kebiasaan orang-orang Arab sana. Nah ini mengenai kemudian seterusnya. Nanti tak buka pertanyaan sampai 5 menit. Umur hewan kurban. Nah ini dia. Umurnya berapa nih? Di yang catatan terakhir sendiri. Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing Jawa 1 tahun, domba kambing gembel 6 bulan. Asal sudah jadaah ya, sudah poel. Apakah harus jantan berikutnya? Masya Allah. Ternyata tidak harus jantan. Betina juga boleh. Cuma intinya bahwa korban itu adalah diutamakan yang bagus-bagus, yang terbaik. Nah berikutnya adalah cacat. Gimana? Catatnya ada 3 ini. Nah, 1, catat yang menyebabkan tidak boleh berkorban. Ya, tuh lihat. Buta, jelas butanya. Kemudian apalagi tua, wis ora jaginge bas nggo korban. Ingking-ingking gawe korban. Janganlah kita mempersembahkan pada Allah kalau yang jelek ya. Kemudian yang korban tapi makruh. Nah ini kan sering ya ke bapak-bapak, kalau ibu-ibu, dulu saya pengalaman ngintil bapak saya, kan bukan bakul pedus ya, kami turun ke pasar pedus itu sering dikelabui ada kambing besar lagi. Ini menurut saya pelernya hanya 1 sangklir sawannya. Pas tekan rumah, wah ini sangklir. Gimana itu boleh apa enggak? Nah ini mungkin yang masuk pada wilayah korban yang makruh barangkali.
Bahkan ada yang apa tadi yang tidak boleh ya, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ini mengenai hewan kurban. Korban hewan apa dan di mana? Nah, di sini. Seekor kambing untuk satu keluarga. Sering ditanya tadi malam, saya ngisi ini juga di Mayasari sana. Pak, kalau saya berkorban, itu atas nama saya, apa istri saya dapat pahala juga. Itu anak-anak saya. Atau bahkan ibu saya yang sudah meninggal, apa dapat bagian pahala. Apa harus berkorban atas nama anak-anak saya? Kalau anak saya 2, istri, kemudian saya berkorban, saya sendiri, istri saya, dan anak 2. Apa gimana Pak? Nah ini dia hadisnya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu kepala keluarnya berkorban, insya Allah ibunya juga dapat bagian pahala. Bahkan meskipun anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, dalam hadis ini, dalam pembahasan ini, juga dapat pahala bagian dari korban kepala rumah tangga. Bagaimana kalau saya mengorbankan ibu saya yang dulu tidak pernah berkorban? Nah ini ada 2 pendapat. Jika ibu dulu pernah berwasiat, sampean nek di mulia cukup untuk berkorban, aku nek wis mati, mamane tekan mati urung bisa korban, aku dikorban ini ya lek. Dicatat oleh anaknya baik-baik, dia bekerja, nabung, kerja kuat macam-macam. Ternyata mampu. Dulu ibu pernah pesan gini-gini ya, wasiat. Nah, karena wasiat, maka ini harus. Tapi kalau nggak pernah pesan apapun, gimana Pak? Nah, dasarnya tidak pernah ada hadis satupun yang meriwayatkan tentang bahwa Nabi SAW telah berkorban kepada orang yang meninggal. Ini korban saya untuk Khadijah, korban saya untuk Hamzah, korban saya untuk ibu saya Aminah, korban saya ini untuk siapa. Tidak ada cerita itu, tidak ada hikayah itu. Maka nggak usah lakukan itu. Insya Allah kalau Bapak Ibu berkorban, amal soleh seorang anak yang soleh-solehah akan juga berdampak pada Bapak Ibunya. Karena tak nyambungan, pripun teh sing anak Adam itu putus amalnya kecuali bagaimana? Anak Adam itu putus amalnya kecuali 3. Nah, idza mata ibnu Adama in qata amaluhu illa min salasin, di antaranya adalah waladun solihun yad'ulahu. Kalau waladnya menyembelih hewan kurban karena taat, karena sebagaimana mengikuti sunnah Nabi SAW, dampak positifnya juga pada bapak ibunya, Masya Allah. Nah, saya kira itu sampai jam 7 ini. Akeh banget nih, pernah banget nih. Nomor bisa diselesaikan niki mawon cepat banget. Pun sabun niki. Karena fikih ya. Yang penting lagi adalah ini mbok menawa wonten sing tukang nyembelih. Di mana nggih diteruskan nyembelih. Cara penyembelihan. Nah niki. Di men halal sembelih, men dagingnya enak empuk. Ya, saya tadi malah ngomong dengan mahasiswa alumni Universitas Peternakan, jurusan peternakan. Gimana itu? Ada pengaruhnya enggak daging sapi atau daging hewan yang disembelih dengan stres. Arab dijegal itu ini malah ono sing ucul malah stres digerungsung wong pirang-pirang. Dengan yang dilakukan sedemikian rupa, ikhlas dan sebagainya, manut apa ada pengaruhnya? Sedikit cerita di Jepang karena dia pernah layar kerja di perahu itu. Ada satu restoran sak mini iki jare gedene sak mini iku sak porsi padha wae nek mentahan sekilo 120.000 ya. Tapi di restoran itu sak mini itu sak porsi itu regane sak piring yang 2,5 juta kalau dikeruskan sini. Lah apa sih itu enak banget. Sapinya itu dibikin luar biasa, dipijeti, dikapak-kapak. Pokoknya sapi ini ku ngendikan niku diperlakukan sedemikian rupa sehingga menjadi daging yang saking api saking termasuk penyembelihnya dengan sedemikian rupa. Ora dijegal wong stres. Apalagi penyembelihnya pakai sunah, kalian dongane mending. Wah, digerungsung wong sapine mongkil-mongkil kasih ora bisa ndonga Pak Pengulu niki. Wah, ini penting ini. Kan penting itu ya.
Iya, doanya itu. Nah, Bapak Ibu juga yang berkorban, jenenge malah didongakno tah. Nah, ini penting ini, nanti dibaca pada tata cara penyembelih. Bismillahirrahmanirrahim paling penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian boleh didoakan di situ ada Allahumma taqabbal minni atau min fulan. Dibaca dulu, dilihat dulu, ndak wong pitu. Coba wae kae. Nek diurut siji-sijine jeneng dawa kae. Saya tak nyembelih iki dawa kae. Saya nanya sama pimpinan Tarsih, gimana itu selak wah kae sapi mesake wis nang dhuwur ruangan. Iya, dungane mongko dawa. Wong sing Saibul Qurban akeh banget, ana jenenge dawa banget ora ngapalke suwen. Pripun wis dijamak wae. Allahumma taqabbal minhum. Nah, ini ngerti wong-wong sapa wae. Nah, itu diantaranya cara penyembelih. Kan ini fikih judulnya kan, fikih kan aplikasi praktis. Sing dari masalah kulit. Nggon kula niku enteng-entengan masalah kulit Pak. Pripun Pak itu masalah kulit niku Pak. Lah tukang jagal niku kudu diopahi niku pripun carane niku. Nah, ini di sini ada tata caranya masalah kulit. Pembagian, Pak, wong kafir kenapa ora dibagi? Itu nggoku koyo wong Kristen. Kalau untuk orang dibagi. Nah, ini mawon ya. Dan seterusnya untuk memancing pertanyaan aja nanti biar bertanya kepada siapa-siapa yang patut untuk diminta jawaban. Mungkin itu jam itu, Masya Allah. Itu ada mungkin karena saya dipesan oleh Pak Paryo buka pertanyaan. Jangan ada yang ingin tanya. Pak Menawi wonten nggih. Wonten nggih. Ada Ustaz. Nggih. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah membaca hadis yang artinya Rasulullah bersabda bahwa ini adalah korbanku, keluargaku dan umatku. Mohon diterangkan Ustaz ini maksudnya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nah, di situ ada dalam bab tadi korban hewan apa dan di mana. Seekor kambing cukup untuk korban satu keluarga dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis Abu Ayyub radhiyallahu an yang mengatakan pada masa Rasulullah SAW seorang suami menyembelih seorang kambing sebagai korban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi dan belum menilai sahih. Lihat Minhajul Muslim angka 264 dan 266. Oleh karena itu tidak selayaknya seseorang mengkhususkan korban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu. Misalnya kambing satu untuk anak si A, kambing dua untuk anak si B. Karena dan kemurahan Allah sangat luas, maka tidak perlu dibatas-batasi. Ini mengenai catatan di lembaran saya. Boleh Bapak Ibu membacanya. Ini ada masih panjang, ada komentar-komentar yang lain. Begitu dasarnya mengenai tadi yang ditanyakan oleh Pak Saryogi. Demikian. Jenengan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek kepareng matur Pak. Yeah. Dalam menikah karena sekeluarga itu sudah terbiasa kulino, satu paket sapi itu direngkuh di keluarga kami, terutama keluarga Bombe. Ketek ini saya ini. Nah, saya ini sering, ya bukannya sering, satu, dua, terjadi pada diri saya di waktu pelunasan saya untuk pembayaran terakhir hewan kurban, itu saya belum bisa melunasi. Apakah hukum dan makruhnya ini, tapi keyakinan pada diri saya bilang kepada saudara ketua panitia, tolong yang digenepin dhisik kuwi nggon sapi. Gitu. Besok nek nyong wis ana rezeki tak balekno. Nah, itu saya dengan akad seperti itu sama ketua panitianya, gampang. Nah, tapi keyakinan diri saya memang seperti halnya keyakinan saya ini memang ini mega proyek. Tetap saya paksakan
Ya, ya. Artinya saya paksakan tetap saya harus korban, tidak boleh ketinggalan Ya. karena sudah berpuluh-puluh tahun. Nah ini saya hukum dan makruhnya ini apakah ada? Tapi itu sudah saya lunasi sebelum 40 hari sudah kita selesaikan. Alhamdulillah setelah sebelum 40 hari kita selesaikan. Tapi Allah pun juga sayang kepada saya. Insya Allah Allah itu telah mengganti saya itu untuk membeli 27 domba itu lebih cukup. Itulah keyakinan saya dan ketakutan saya ini, apakah setiap terjadi suatu hutang di waktu akad penyembelihan itu saya masuk ke makruh atau tidak gitu ya. Matur nuwun. Ya. Nah, di sini ada juga makalah yang mengatakan tentang itu, yaitu tentang arisan berkorban. Kan ada ya arisan korban. Nah, kalau nge-share teng grup MTT Majelis Tarjih itu ada sebuah diskusi tentang bolehkah arisan berkorban? Karena arisan sendiri kan artinya utang ya. Arisan korban, utang ya, utang korban. Nah, bagaimana hukumnya orang yang korban tapi utang korban? Ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta korban. Jadi saking tingginya berkorban, ini ada orang salafus saleh dulu, Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah itu seorang tabi'in. Itu mengatakan sampai utang-utang lakoni. Tapi tentu karena juga utang itu adalah sesuatu yang dihindarkan oleh kita. Nabi SAW tidak mau nyolati orang yang mati ninggal utang. So, hati-hati dengan utang. Jangan senang utang. Nabi nggak mau. Tapi korban ini orang salaf ini sampai utang-utang dilakoni. Tapi catatan, yang utangnya itu no gambaran aku iso insyaallah. Nah, kepaksa kain nganu nih jaminan nih. Nah, jadi dia memang sesungguhnya saat itu nggak lapang. Karena utangnya kan nggak lapang ya. Tapi dia punya pikiran, wes iki kesempatan bismillah. Aku meleset kait jaminan. Insya Allah aku iso. Nah, maka kalau demikian halnya, insya Allah makbul korban panjenengan. Insya Allah begitu, karena didasarkan oleh ini. Nah ini boleh dibaca di judulnya arisan berkorban. Arisan berkorban bolehkah dalam makalah ini. Tapi di situ karena sedikit PowerPoint jadi agak ringkes sedikit gitu. Nggak begitu detail. Kalau Bapak ingin baca lebih detail ada di dalam makalah ini. Demikian. Terima kasih. Nambah mohon maaf. Tadi disampaikan problema di masyarakat tentang kulit. Ya. Bagaimana mensiasati kulit itu yang tadi pada umumnya bisa dijual kepada, diupahkan pada penjagal ataupun pengelet. Nah ini jelas itu nggak boleh katanya untuk dijual. Namun siasatnya harus bagaimana dengan kulit yang ada. Berbagai cara ya. Memang dilarang. Kurban itu sesungguhnya disembelih oleh sahibul kurban. Intinya begitu. Intinya itu, padahal saya pengen kurban, tak sembelih dhewe nang omah, tak cukup sepertigane, 2/3 nggo fakir miskin. Artinya begitu. Jadi panitia korban itu sebenarnya bukan seperti panitia amil dalam zakat. Yo untuk bagian, enggak. Jadi dia hanya sebagai wakil. Panitia itu wakilnya sahibul kurban. Mulane yo ora kena ngedol. Ora kena ngedol panitia itu. Ya seperti gini ya. Saya mau ngasihkan uang umpamanya kepada Pak Saryogi. Saya titip kepada Pak Srori. Pak Srori tolong ini uang sampaikan pada Pak Saryogi. Masa Pak Srori mau mengambil, ini tak transport ya. Orang omong mending. Piye itu hukumnya? Oh. Nah, itu satu contoh begitu. Maka panitia korban nggak boleh menjual apa. Bagaimana solusinya? Nah, untuk ngupai jakal, jadi tambahi. Kayak panitia pada ini 3,5 juta. Ya Pak panitia, gue ngupah jagal, ngopo-ngopo tak tambahi kira 200.000. Itu tambahannya. Jadi 200.000 ini untuk operasional, tuku plastik, ngupah jagal. Orang joko adol kulitnya didol, ya kayak mau kae, mau dititipi malah dijoko, orang ngomong mending. Nakal lagi. Nah, maka enggak boleh menjual apapun.
termasuk kulit. Bagaimana solusinya kulit? Nah, tempat saya gini caranya. Karena tidak boleh kemudian mustahiknya sudah ditentukan. Kayak fakir miskin kayak patut ditambahi ulang-ulang siji-siji kayak. Si A, si B, si C, kayak kamu dapat kulit. Sapi juga dapat kamu. Untuk kulit, untuk ulang. Tak kayak ulang apa piye? Apa pernah nggo sajadah mbokan? Sajadah lulang piye? Wah, didol mawon, Pak. Didol mawon. Nah, jadi sudah ada ikrar, sudah ada akad kepada mustahik. Nah, kemudian panitia jual wis oleh izin karo sing duwe, wis direne ngon sing duwe. Nah, kemudian yang membeli pemuda. Pemuda Muhammadiyah ben batin mohon pemuda untuk. Nah, kemudian dari panitia menjual kepada pemuda tapi sudah dapat ikrar dan akad dari mustahik-mustahiknya. Itu diantara solusi, mungkin ada solusi yang lain. Atau mungkin diserahkan kepada PAY, kepada masjid, kepada pondok pesantren atau siapa-siapa yang sekiranya patut untuk menjadi satu. Atau mungkin dibawa ke Palestina sana yang lagi kasihan banget. Boleh ya. Demikian mungkin sedikit untuk solusi masalah kulit. Terima kasih. Waktunya 10 menit, saya takut Bapak Ibu yang sudah ingin segera mengakhiri. Ibu mungkin ada masih satu pertanyaan. Ibu mungkin barangkali kepingin bertanya. Juga Ibu. Ada itu Ibu. Silakan Ibu. Itu main mireng. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya Ustadz. Biasanya ada instansi yang mengadakan kurban ya. Kemudian kurbannya itu dagingnya dibagi-bagi. Nah, biasanya dibagikan ke entah itu karyawannya gitu atau ke kampung-kampung gitu. Nah, itu apakah ada batasan minimal daging kurban yang dibagikan itu berapa ukurannya, misal sekilo atau setengah kilo gitu. Karena kadang yang disuruh ngambil itu udah jauh-jauh gitu, datang ke situ dapatnya sedikit sekali, itu kayak ora kurup gitu. Mohon maaf. Ya gitu saja. Terima kasih. Ya, intinya bahwa korban itu adalah semangat berbagi pada sesama. Nah, ukurannya kalau dalam fikih itu sahibul korban itu boleh mengambil paling banyak sepertiganya. Nah, selain dari itu monggo diserahkan. Kalau instansi mungkin yang korban siapa sahibul korbannya? Instansinya atau rombongan? Kalau rombongan pada ini kode siji karena 3,5 juta anjur anggota atau di sebuah instansi tadi urun 500 njur untuk kode siji njur dikorbankan. Nah, kalau itu juga boleh berkorban kayak gitu, tapi itu belum mencapai fikih karena korban itu minimal 1 ekor kambing. Biasanya kan ibu-ibu Aisyah di tempat saya itu yang Pak Lamil korban lah, yang tak tuku separuh wae, separuh sapi atau seperapatnya orang kuat seperapat, yang seperwolon milu udu. Nah, korban-korban patungan kayak gini ini meskipun itu belum mencapai batas fikih karena harus 1 ekor, maka itu sudah masuk wilayah insya Allah turut bersemangat. Jadi latihan berkorban, nggak apa-apa. Maka korban di sekolah-sekolah itu nggak apa-apa, dibudidayakan aja, disemangatkan untuk semangat latihan berkorban meskipun secara fikih belum mencapai batas aturan fikih. Gitu ibu-ibu. Maksudnya gini Ustadz, yang akan dibagikan ke orang-orang itu kan di instansi itu kan ada kurban bareng-bareng. Ya. Terus kan dipotong-potong, dibungkus-bungkus, termasuk di kampung-kampung kan juga seperti itu. Lah, yang dibagikan ke orang-orang warga kampung itu ada batasannya, misalkan 1 kilo atau berapa itu enggak. atau enggak ada batasannya. Oh, enggak ada batasannya. Ya mungkin dihitung ben ora sithik Bu. Men ora sithik mesake wasata atau sithik temen ora kurma ning balung-balung tok gitu. Mungkin dihitung itu 1 ekor kambing yang mau mustahiknya berapa. Pamannya 1 sapi, kalau sapi gede yang ukurannya sampai 80 kilo, 1 ton itu bisa dipastikan dagingnya itu 50-50. Kalau lebih dari itu paling 40% dagingnya. Padahal ini rego sapi sekitar
piro ya 3 yutonan itu mungkin malah tidak nyampe 40%. Nah ini dihitung 40% daging iki. 40% arep nyekilo. Berarti didomong wong 40 wae. Aja ngantek wong 100 ngoman sithik-sithik ban meloman daging. Jadi diperkirakan instansi itu mau dibagikan wong piro, men ora sithik mesake ado-ado untuk balung tok malah untuk apa gitu. Maka dipastikan dulu nanti ada berapa dagingnya, kemudian dibagi mustahiknya si A, si B, si C, semuanya Joko. Oke, mungkin begitu, itu teknis. Terima kasih. Ya, jazakumullah khair. Masya Allah, masih lagi nih, pripun iki takon pripun Pak Asli. Itu Ibu mau nanya lagi. Monggo setunggal malih. Setunggal malih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak, misalnya di sekolahan itu kan latihan kurban untuk anak-anak. Bagaimana kalau dagingnya itu dimasak terus dimakan bersama anak-anak? Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Itu menggembirakan. Kan namanya latihan Bu ya. Iya. Kan tapi gini Pak, lebih afdolnya dibagi, misalnya dikasihkan kepada warga atau dimasak untuk anak-anak, yang lebih afdolnya gitu Pak. Ya karena ini latihan Bu ya, semuanya kan lewat proses ya. Enggak apa-apa lah dimasak anak-anak. Mungkin agak dilibatkan sedikit fakir miskin, yatim piatu, sambil makan bareng-bareng diundang orang-orang miskin, men duduh ke le, nak tidak dimakan kamu sendiri, kita semangat berbagi. Ini sebagian untuk dibungkus untuk si fulan sambil memberi pelajaran pada anak bahwa ini adalah semangat berbagi. Saya kira itu Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian karena waktu dan mungkin masih ada yang sudah kepingin bertanya, mungkin boleh di tempat lain pada siapa yang patut untuk diberi pertanyaan. Demikian wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Tentu dengan segenap keterbatasan banyak sesuatu yang tidak berkenan dan macam-macam ngeloncok sampai sekian waktu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.